So, this is the fucking the iPhone 8. Gue dapat iPhone 8 ini lebih murah daripada the fucking the iPhone 7. So, kalau lu nanya harganya berapa bang lu dapat iPhone 8 ini ya, pokoknya cincai banget lah buat dibeli. Masih worth it banget lah pokoknya buat dibeli. Kalau lu tanya iPhone 8 yang gue pegang ini jauh banget lebih murah daripada iPhone 7 normal bekas X garansi resmi yang ada di Indonesia. So what can I do with this is the fucking the iPhone 8? And just for the information, the iPhone 8 basically is still using the component or the common parts sampai di iPhone SE generasi ketiga. So imagine that. You can imagine that the iPhone 8 ini masih mirip-mirip partsnya sama kayak iPhone SE 2020, sama kayak iPhone SE generasi ketiga alias iPhone SE yang paling mahal hampir 10 juta harganya. The basically it's still the same with the iPhone 8. And if fucking shit happen with the iPhone 8 ya, ketika iPhone 8 lu bermasalah, lu nggak usah takut, spare partnya tuh susah untuk dicari. LCD-nya, casingnya, speakernya, buzzer semua ada karena 3 generasi iPhone pakai basic dari iPhone 8 ini. Oke, kenapa iPhone 8-nya bisa murah bang? Gue jelasin. Poin pertama, casingnya alias bezelnya ini udah renggang-renggang gini. Coba lu lihat tuh di bagian kanan. Ini bezelnya udah miring-miring, petot-petot. So, ini adalah salah satu harga yang bisa menurunkan harga iPhone. Jadi kalau lo beli iPhone yang bezelnya udah bengkok-bengkok, otomatis sudah jauh lebih murah. Atau lo bisa lihat tuh di bagian sudut-sudut kanan itu LCD-nya tuh udah renggang banget dari bezelnya. So, ini adalah minus yang pertama yang ada di iPhone 8 ini. So, why the iPhone 8 ini harganya sangat-sangat, it's really cheaper than the iPhone 7. Dan kalau dilihat dari dekat, wah gila sih, ini benar-benar kebuka banget. Tapi by the way, kalau lu nanya dengan kondisi yang ada saat ini, it still works. Menurut gue it's fine gitu ya kan. Gue juga orang yang berantakan pakai handphone. So kalau dapat harga murah cincai, kenapa enggak gitu? So what? Ya kan, kalau bisa dipakai. Apalagi lu bisa lihat sendiri, ini LCD-nya masih ori bawaan Apple. So I don't really to care about the physically, ya kan. Mau itu crash, mau itu bentuknya kayak apa tahu ya kan, mau bonyok-bonyok kayak muka lo ya kan. Anjir, kasar banget gue. Pokoknya intinya iPhone ini masih enak banget dipakai. Dan minus yang kedua adalah bagian belakangnya retak-retak cuy. Ini recap ya, udah 2 minus nih yang gue kasih tahu ke lo. Bezelnya. Dan yang terakhir, yang kedua maksud gue, kaca belakangnya itu pecah seperti ini. Dan kalau lo tanya, bang apa nggak apa-apa itu bang dipakai? Nggak apa-apa karena retaknya ini masih copotan ori Apple. Jadi gue masih bisa make dalam jangka panjang yang cukup lama karena kaca kameranya masih ori. Daripada diganti ya kan, ntar dulu ya kan. Jadi untuk dipakai dalam daily masih bisa banget. Cara menanggulanginya tinggal pakai soft case, jelly case, hard case, whatever it is ya kan. Dan kalau dilihat dari dekat nih bentukan crashnya seperti ini. Kalau tanya ke gue ini kenapa bisa terjadi seperti ini bang? Gak tahu gue, mungkin yang punyanya selingkuh, HP dibanting mungkin sama selingkuhannya dari temennya punya selingkuhan terus ngebanting, dan habis itu temennya lagi terus ngeliat ya kan, alhasil hancur seperti ini. I don't know ya kan. If you ask me about that, I don't really to know ya kan how the iPhone 8 is a fucking shit happen with this the fucking phone. So lo bisa lihat nih kalau dari dekat, wah gila sih ini. Banyak banget sih pecahnya. Dan kalau lo tanya, kalau dipegang berdarah gak bang? Wah, biasanya sih gue pakai iPhone 8 ini buat tumbal sih. Jadi misalnya kayak tumbal bisnis gue kurang ya kan, gue suruh teman gue pakai, tangannya berdarah, darahnya tuh buat jadiin tumbal. Nggak bercanda, tapi serius sih. Gue butuh tumbal sih asli buat bisnis. Nah, ini kalau iPhone 8 ini solusi yang paling simpel, kayak gue bilang tadi, pakai soft case, hard case, jelly case. Dan minus yang ketiga adalah baterai iPhone 8 ini kembung. Apa buktinya cu? Kalau baterai iPhone 8 ini kembung, melendung, hamil gitulah ya. Ini gue tekan-tekan LCD-nya tuh kayak ada efek-efek sentuh ya. Jadi kayak ada shadow tipis gitu kalau disentuh. Pada saat gue tekan maksudnya, jadi ini benar-benar baterainya kembung. Ini gue kasih lihat dari dekat, lo bisa lihat tuh yang ada icon aplikasi dompet. Nah itu kayak ada nyeplak-nyeplak gitu kalau gue tekan LCD-nya. Dan ini udah fix baterainya kembung parah.
Dan kalau udah ada indikasi seperti ini udah wajib mending ganti aja langsung ya daripada LCD-nya kena retak ya kan, retak dalam. Nah, kalau buat baterai health sendiri di 60-an% ini udah fix nggak banget, biasanya nggak nyampe 1%, mungkin 10 atau 15% tuh tiba-tiba mati aja gitu tanpa nunggu baterai lobet-lobetan segala. Biasanya seperti itu karena baterai health udah jelek dan baterai udah kembung juga. Dan kenapa baterai bisa kembung, Bang? Biasanya baterai kembung itu terjadi di baterai yang KW, yang udah bukan ori copotan Apple lagi. Nah, kalau ori copotan Apple itu dia kembungnya itu agak susah ya. Masih banyak yang baterai health-nya jelek, kondisi bahkan ada yang 40% tapi masih belum kembung. Tapi balik lagi sih tergantung penggunaannya, lu kayak gimana lu pakai casan KW, ori dan lain-lain itu bergantung banget sama kondisi baterai. Dan kalau lu tanya kalau ada minus-minusan yang kayak gue ini worth it gak sih, Bang? Worth it, cincai, sikat sesikat-sikatnya ya. Karena handphone ini dipakai dalam jangka panjang masih enak parah. Kalau lu tanya bisa update sampai iOS berapa, wah masih, nggak usah. Ini masa depannya masih cerabet nih iPhone 8 ini. Dan karena LCD-nya original, so gue makanya bakal nyaman parah. Ini jauh lebih enak ya daripada beli iPhone mulus tapi barangnya udah diganti-ganti gitu. Dan itu yang terjadi kalau beli iPhone second. Lo mau dimanapun beli tuh udah ada resikonya. Kalau iPhone second tuh udah pasti gantian rata-rata. Namanya juga iPhone second. Dan kalau ngomongin soal kamera, biasanya lu wajib banget ya ini, karena kamera ori copotan tuh lumayan mahal. Lu wajib banget teliti waktu ngecek kamera. Kenapa pula wajib teliti, Bang, cek kamera? Iya, kenapa? Karena bezelnya itu udah keangkat, LCD-nya tuh udah renggang dari bagian casingnya, so banyak debu yang masuk. Kalau debu masuk ke bagian dalam iPhone bisa jadi masuk ke kameranya. Kalau kamera udah kemasukan debu bakal banyak ops. Nanti gue coba jelasin deh. Nah, ini bezelnya nih keangkat parah kan, seperti ini lo bisa lihat tuh keangkat banget nih, pakai banget tuh, renggangnya parah banget. Lo bisa lihat lah pokoknya parah sih ini parah. Debu udah fix pasti masuk. Ini gue tunjuk deh biar lebih jelas. Jadi gini, kalau lo pakai outdoor dan biasanya itu kan ada angin-angin gitu kan, apalagi lo teleponan atau pakai handphone di luar atau sambil naik Gojek gitu, anginnya masuk dari sela-sela ini. Nggak hanya ini aja, di bagian kiri juga udah keangkat banget LCD-nya. Jadi angin tuh masuk nggak beraturan dari segala sisi di bagian atas LCD-nya. Lu bayangin, angin itu ada pressure ya biasanya kalau apalagi lu bawa motor sambil main handphone. Nah, biasanya kalau udah ada angin bertekanan dari luar masuk ke bagian kameranya, yang tadinya kamera bening kayak kondisi saat ini kamera masih bening, itu bisa jadi kameranya butek. Kalau di foto bening tuh, di foto objek yang terang tuh kayak ada bola-bolanya tipis-tipis. Nah, itu udah fix ganti kamera. Ya, kalau dilihat dari kacanya lagi, ini lu bisa lihat ini retaknya banyak banget, tapi sebenarnya masih cukup aman kalau seandainya lu pakai soft case ya kan. Dan yang yang bezel renggang itu lu solatif bening dulu untuk saat ini sebelum handphone lo diservis. Kalau memang lo dapat unit yang mirip-mirip kayak gue ini, ya daripada kamera kena ya kan, diganti kan. Kamera banyak jual, cuman yang ori copotan rada susah. Dan ya lo bisa lihat ini kamera masih bening parah. Mungkin kalau gue pakai sekitar seminggu 2 minggu di outdoor, nggak gue apa-apain, nggak gue pakein hard case yang renggang-renggang, nggak gue tiban lakban bening, ini kayaknya kamera bakal kena deh, bakal kemasukan udara. Kalau udah kemasukan udara, fix, kameranya udah pasti kena dong. Dan the last question, apakah iPhone 8 ini worth it atau tidak untuk dibeli? Kalkulasinya gini, lu cek dulu harga spare part berapa, harga casingnya berapa, pokoknya harga yang pengen diganti lu cek dulu harga berapa. Habis itu mungkin sekitar lu turunin 300 atau 400 ribu lebih murah daripada total harga spare part itu. Dan kalau seandainya lu bisa dapat harga kayak gitu, gue yakin jauh lebih worth it daripada beli iPhone mulus-mulusan full set yang ada di pasaran. Karena jatuhnya handphonenya lu beli murah, bisa lu pakai dulu, cicil ada duit, ganti ini dulu, cicil ada duit, ganti ini lagi, dan akhirnya bisa dipakai secara normal. Tapi balik lagi ya, kalau beli handphone yang minusan itu lo ada sedikit resikonya dibandingkan beli iPhone siap pakai.